Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Mutiara Safira dari kelas B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membahas mengenai membaca kritis untuk menulis. Pertama-tama, kita harus tahu apa sih membaca kritis itu? Nah, membaca kritis bukan hanya sekedar membaca sebuah buku atau bacaan yang mana informasi yang dibaca direkam dalam ingatan kemudian menjabarkan kembali persis seperti apa yang dikatakan penulisnya. Namun, membaca kritis adalah memahami secara mendalam bahan bacaan, kemudian dapat mengungkapkan kembali isi bacaan secara kritis dan kreatif. Lalu, apa saja sih ragam-ragam membaca kritis? Nah, ada 3 ragam membaca kritis berdasarkan informasi dan tujuan yang ingin diperoleh, yaitu yang pertama adalah membaca cepat atau sekilas untuk mencari topik. Maksudnya adalah membaca hanya untuk mencari pokok pembahasan yang diangkat tanpa memperhatikan keseluruhan isi bacaan. Yang kedua adalah membaca cepat untuk informasi khusus. Maksudnya, membaca hanya berfokus pada bagian-bagian bacaan yang mengandung informasi yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga adalah membaca teliti untuk informasi rinci. Maksudnya adalah dapat dilakukan dengan cara menemukan dulu bagian bacaan yang dibutuhkan, kemudian membacanya dengan teliti untuk memperoleh informasi yang lebih rinci. Kemudian ada yang dinamakan membaca kritis tulisan atau artikel ilmiah. Nah, berbeda dari karya tulis lainnya, karya tulis ilmiah berisi informasi yang telah dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membaca karya tulis ilmiah atau artikel ilmiah. Di antaranya adalah yang pertama, menggali tesis atau pernyataan umum tentang masalah yang dibahas. Yang kedua adalah meringkas butir-butir penting setiap artikel. Yang ketiga adalah memahami konsep-konsep penting. Yang keempat, menentukan bagian yang akan dikutip. Yang kelima, menentukan implikasi atau keterkaitan dari bagian yang dikutip. Dan yang keenam adalah menentukan posisi penulis sebagai pengutip. Lalu ada yang dinamakan membaca kritis tulisan atau artikel populer. Nah, apa sih artikel populer itu? Artikel populer adalah suatu tulisan berisikan hasil kajian, pandangan, dan argumen tentang ilmu pengetahuan yang sedang tren dan disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Artikel populer tidak mementingkan teori dan signifikasi data, tetapi lebih membahas tentang persoalan taktual dan aktual yang sedang berkembang di masyarakat. Sebaliknya, artikel dan buku ilmiah seringkali bertolak dari isu yang mungkin tidak disukai oleh masyarakat, karena kedua jenis karya ilmiah itu tetap mementingkan peranan teori, prosedur ilmiah, serta kualitas dan kuantitas data. Lalu, apa sih simpulan yang dapat kita ambil dari materi ini? Nah, membaca kritis adalah membaca tingkat lanjut dalam proses pembacaannya, tidak hanya sekedar membaca lalu mengingat isi bacaan, tetapi juga mampu mengembangkan sikap kritis dan kreatif dalam membaca sehingga mampu menghasilkan suatu kesimpulan yang berbeda dari isi bacaan, tetapi dengan topik yang sama. Membaca kritis untuk menulis harus diterapkan dalam membaca apapun, termaksud membaca artikel ilmiah maupun artikel populer. Nah, hasil dari membaca kritis adalah rangkuman bahan yang dibaca dan komentar kritis terhadap gagasan dan konsep dalam bacaan terkait. Dengan membaca kritis, maka kegiatan membaca akan lebih bermakna dan membantu kita dalam menulis suatu karya ilmiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.